Bismillahirrahmanirrahim. Ala khuratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti. Al-awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabran ala kullil adha la yaghlibu fi dhannihi isyanuhu bimahafila laki yaqulul ba'du min mutaakhari fudula'i uzlatu zazzamani mufaddala idnatirun haqqan khuluwun mahafilin an haubatin fanzur li nafsika aqila kullul ma'asi karriya'i wa ghibatin aw nahwi dhalika bi ikhtilatika husila. Bismillahirrahmanirrahim. Sabran ala kullil adha la yaghlibu. Nerusake wasiat kekancan lan uzlah. Sabron kelawan sabar ala kullil adha ing atase saben-saben piloro la yaghlibu kang ora ngalahake fi dhannihi ing dalem penyonone wong fi dhannihi ing dalem penyonone man utawa wong isyanuhu apa maksiate wong bimahafila ing dalem pira-pira perkumpulan. Di mangsuli keterangan ingkang kala wingi uzlah niku penting ketika sudah tidak bisa manfaati mboten saged berkontribusi di masyarakat niku sebaiknya uzlah. Tetapi kalau bisa berkontribusi itu justru keutamaannya sebaliknya. Sebaiknya justru malah bergaul dengan masyarakat karena di situ tempatnya kemanfaatan bagi sesama, menanam kebaikan terhadap sesama. Ketika bergaul berkumpul dengan masyarakat, pesannya sabar kepada setiap hal-hal yang menyakitkan, menyabari, sabar terhadap sesuatu yang menyakitkan, dan meyakini dan punya keyakinan bahwa kemaksiatan yang terjadi di setiap perkumpulan itu tidak bisa mengalahkan, tidak bisa mempengaruhi dirinya. Artinya sudah ada dzon
ada keyakinan kalau keterjunnya ke masyarakat atau bergaulnya ke masyarakat itu justru tidak tergerus ikut arus kemaksiatan, tapi justru dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Nah, ketika punya dzan seperti itu, maka yang sunnah, yang utama, bukan sunnah, yang utama itu tidak uzlah, tetapi tetap bergaul dengan masyarakat. Lakin yaqul, tetapi ini dawuh al-ba'du sapa sebagian mim mutaakhirin saking ulama-ulama kang akhir, fudolai mim mutaakhiril fudolai saking ulama-ulama akhir kang utama. Uzlatu utawi uzlah dza zamani ing dalam iki zaman mufaddola iku den utamaake. Tapi ada sebagian ulama yang mempunyai pendapat bahwa uzlah itu lebih utama pada zaman sekarang. Tapi itu sebagian, bukan hanya sebagian ulama punya pendapat seperti itu. Idna dirun krana arang hakon kelawan hak khuluwu mahafilin apa sepine perkumpulan fi an haubatin saking dosa fangzur mongko ningalono sira linafsika maring awak sira aqilan hale nganggo akal. Sebagian ulama ada yang berpendapat, ulama mutaakhir itu berpendapat uzlah pada zaman sekarang itu lebih diutamakan. Alasannya karena tidak ada, sulit sekali dalam satu perkumpulan, dalam satu komunitas itu tidak ada dosanya. Itu sangat sulit sekali. Makanya pendapat ulama ini, salah sebagian ulama ini tidak mau mengambil risiko daripada terjerumus ke dalam dosa, ikut berdosa, lebih baik uzlah. Tapi ini bukan mayoritas ulama, sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Kullul ma'asi utawi saben-saben maksiat, kullul ma'asi utawi saben-saben maksiat, karya ikoyok riya pamer, wa ghibatin lan ghibah rasan-rasan, au nahwi dzalika utawa sepadane mengkono-mengkono riya lan ghibah, bikhtilatika iku sebab campur sira husila iku den hasilake apa riya lan ghibah. Alasane meneh setiap kemaksiatan seperti riya ghibah ngrasani itu ditimbulkan karena ada komunikasi dengan sesama, komunikasi dengan sesama manusia. Itu yang menjadikan timbulnya dosa baru seperti riya, ghibah dan lain sebagainya. Daripada terjerumus ikut ke dalam dosa, maka sebagian ulama ini mempunyai pendapat uzlah atau menyendiri itu lebih utama. Dan Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya sudah wanti-wanti
wanti-wanti niku kita muhasabah diri kita sendiri, mengukur pribadi kita itu ukurannya pribadi yang bagaimana. Itu Nabi pernah bersabda, al arwahu junudun mujannadatun fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara fiha ikhtalafa. Arwah itu Nabi menggambarkan seperti pasukan perang yang ribuan bahkan jutaan, yang berseragam sama, yang mempunyai senjata sama dari pasukan yang sama. Tapi mereka semua tidak saling mengenal. Mereka hanya mengenal satu dua yang sesuai dengan hatinya, yang sesuai dengan kepribadiannya. Jadi dari sekian ribu manusia, sekian juta pasukan, itu tidak semua mereka mengenal. Mereka hanya tahu dari seragam atau senjata mereka. Tapi yang mereka kenal secara pribadi itu yang sesuai dengan kepribadian mereka. Itu artinya bagaimana? Artinya kita dapat mengukur jiwa kita, kepribadian kita itu sesuai dengan pergaulan kita. Makanya wonten istilah la ya'riful wali illal wali. Tidak mengetahui kewalian seseorang itu kecuali wali. Sebaliknya dalam hal keburukan juga seperti itu. Tidak mengetahui maling kecuali maling. Nek kepengin reti maling ku sapa ya takok maling, niku carane ngoten. Lah niku dapat ukuran. Jadi salah satu saya itu pernah dapat nasihat itu teguran keras bagi saya. Nek bagi saya teguran keras. Nek awakmu niki guru saya iki nate ngendikake ngeten kali kula. Nek awakmu iku ngerasa wong soleh, saiki aku tak takok kancamu sing soleh sing akrab sapa? Niku takokane ngoten. Dadi titenane wong soleh niku nek kancane duwe kanca soleh. Titenane wong termasuk grup bandit misalnya, grup rampok misalnya, mereka punya jaringan sing mesti di sini kenal, di sana kenal. Kalau jaringannya tingkat provinsi ya mesti kenal kabupaten sana gembongnya siapa, kabupaten sana gembongnya siapa, pasti kenal. Sama orang soleh juga seperti itu. Untuk mengukur kesolehan diri kita, kepribadian kita, jiwa kita, itu berapa orang yang mengenal kita, orang-orang soleh itu kita bisa mengukur kepribadian kita. Jadi ini ku secara otomatis wong niku angger wong soleh niku kancane soleh, sing gembong-gembong ya kancane gembong-gembong, sing bandar-bandar narkoba nanti jaringannya ya bandar-bandar narkoba. Niku secara otomatis. Niku maksudnya kita bisa mengukur muhasabah diri kita. Kalau ukuran kita orang soleh, berarti kita punya jaringan-jaringan orang soleh. Wa minha lan iku setengah saking wasiat hifdzul awqati utawi ngreksa pira-pira wektu. Wasrif ila ta'ati waqtaka kullahu la tatsrukan waqtan sudan mutasahila wa tasiru qatul mubahi biniyatin masrufatan fil khairi fashu bila tina wasrif lan nandanga sira
ilat taati maring mira-pira ketaatan waqtaka ing wektu sira kullahu ing sekabehane wektu sira nandanga sira maring ketaatan di seluruh waktu yang diberikan oleh Allah. Niku nek bahasa sing dipakai tenggine manakib niku memanfaatkan semua waktu niku namine makmur. Jadi waktunya Syekh Abdul Qadir niku makmur. Tidak ada sedetik pun, tidak ada semenit pun yang tersisa tidak berguna untuk ibadah. Itu namanya waktu yang makmur. La tatserukan, ojo ninggal temenan sira. Waqtan ing wektu sudan hale nganggur mutasahilan tur hale sembrono watasirulan dadi sira watasirulan dadi awqatul mubahi apa pira-pira wektu kang mubah utawa wektu kang wenang biniyatin kelawan niat ibadah masrufatan iku katindakake fil khairi ing dalam kebagusan fashu mongko ilinga sira bila tila kelawan tanpa kesalahan. Nasihat selanjutnya yaitu menjaga waktu agar tidak tersisa sedikit pun kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Terutama waktu-waktu yang seharusnya digunakan untuk waktu bersantai-santai di luar waktu kewajiban. Itu dinamakan bahasa di sini dinamakan bahasa waktul mubah, waktu yang wenang, waktu sing tidak ada kewajiban di situ. Itu kalau orang yang betul-betul kepengen mendekat kepada Allah, justru waktu itu digunakan sebaik-baiknya untuk beribadah. Wazi bi'aunillahi waqtaka wasrifan kullan bima huwala ikun mutabattila wazi' lan bagya sira bi'aunillahi kelawan pitulungane Allah waqtaka ing wektu sira wa asrifan lan gunakno sira kulan ing sekabehane waktu bima kelawan perkara huwa kang utawi ma la ikun iku pantes mutabattilan hale njunggung ibadah. Gunakanlah waktu dengan pertolongan Allah sebaik mungkin. Semuanya waktu digunakan untuk beribadah. Fa idza bada moko nalikane ketinggal fajrun apa fajar fasolli mongko salat sira takhassuan kelawan khusuk mutadabbiron tur hale ngangen-angen liqiraatin maring maknane bacaan wa mukammila lan hale nyampurnakake sira. Nalika ketika fajar, ketika mulai hari yang baru setelah tidur yaitu fajar, maka awalnya fasolli takhassuan, jadi sholat dengan khusyuk. Di sini bahasanya sholat berarti qiyamul lail. Sholat qiyamul lail, jadi
kebiasaan yang dilakukan oleh kekasih-kasih Allah itu qiyamul lail, salat di waktu malam qoblal fajar, itu kebiasaan. Jadi yang sing perlu kita bahas ini ngeten. Amalan iku wonten amalan sing pun dadi adat. Nek pun dadi adat niki nek bahasa ilmu jiwane niku amal yang sudah dilakukan di bawah alam sadar. Niku berarti amal itu sudah menjadi adat kebiasaan. Wong anggar kulino jam 3 ora ana beker tangi cengkret, ora ana sing ngandani, ora ana sing gugah, niku berarti sudah adat yang terbiasa dilakukan di bawah alam sadar. Dia ora usah mikir. Jadi ora usah mikir niku bahasane kados tiang maem. Tiang maem niku ora usah maem niku mikir mboten wonten. Iki tak cendhok kok kene mboten usah ngerti langsung saged. Kados tiang numpak motor, sepeda motor, nyupir niku pun di bawah alam sadar. Dan tiang niku sudah berhasil menjalankan perintah Allah, nimpun pun boten terpaksa. Dia dijalankan di bawah alam sadar. Angger jam semene kok kudu mangkat, ora sang ngandani yo mangkat. Niku berarti sudah berhasil menjalankan kebiasaan ibadah menjadi adat. Merubah kewajiban menjadi adat kebiasaan yang dilakukan di bawah alam sadar. Itu berarti sudah berhasil. Tapi kalau masih dipaksa, isih ngenteni kok gugah ya engko ngenteni beker, niku berarti belum berhasil menjadikan ibadah menjadi adat kebiasaan. Kados awak piyambak niku nek maos Fatihah, ngoten niku mboten wonten maos Fatihah mikir niku mboten wonten. Sing mikir niku paling cah TPQ niku TPQ sing umur 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun yang pun hafal Fatihah. Jadi piyambake maca Fatihah niku tidak berpikir, tapi karena sudah kebiasaan bawah alam sadar. Ibadah juga seperti itu. Tiang kok pun saged njungkung ibadah qiyamul lail tanpa ada paksaan dan itu terjadi terus menerus, berarti sudah berhasil menjadikan ibadah menjadi adat kebiasaan. Fa idza bada moko nalikane ketinggal fajrun apa fajar, fasholli mongko salat sira takhussuan kelawan khusuk mutadabbiron tur hale angen-angen sira liqiraatin maring bacaan wa mukammilan lan hale nyampurnake sira wajahat lan temenanono sira istihada sira lituhdira supaya ngadirake sira fi sholatika ing dalem salat sira qalbaka ing ati sira juhdan kelawan maksa baligon kang banget kaitanala supaya merkoleh sira fadhaila ing pira-pira keutamaan. Winginane sampun kula aturaken dari hadis Kanjeng Nabi, tiyang niku nek kepengin hadir khusuk tenggene salat itu seolah-olah melihat Allah. Atau kalau tidak bisa seolah-olah dilihat oleh Allah. Tetapi di situ yang perlu diwaspadai, jangan sampai membayangkan bentuknya Allah. Nek bayangno bentuknya Allah itu jadi syirik. Yang bukan dibayangkan, yang dihadirkan itu kudrahnya Allah, kekuasaannya Allah, niku yang dibayangkan. Bukan wujud zatnya Allah. Nek wujud bayangno wujud zati Allah berarti nyembah bayangane Allah. Niku sing rada angel teng mriku.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.